Tindakan tersebut dapat membantu menciptakan hubungan yang hangat, empatik, dan juga saling memahami. Menurut Rimsky, semangat dan juga sejarah juga bisa sesuatu satu membantu klien agar dia merasa kemuliaan untuk memahami, dua menunjukkan hubungan saling percaya antara masyarakat dan juga klien, juga menjadi model perilaku dan jujur, empat memfasilitasi normalisasi pengalaman emosional klien, yang kelima ada meningkatkan efektivitas komunikasi personal. Selanjutnya ada bentuk dari self-disclosure. Ada bentuk dari self-disclosure ada tiga. Yang pertama adalah self-referring disclosure, yang merupakan bentuk dari seorang konselor membagi pengalaman pribadi yang relevan dengan masalah klien. Yang kedua ada self-involving disclosure, yang merupakan bentuk dari konselor saat mengungkapkan perasaan atau reaksi terhadap situasi yang terjadi sama berjalannya proses konseling. Yang ketiga ada immediacy disclosure, merupakan bentuk keterbukaan dari konselor untuk memberi gejala emosional atau ketegangan dalam hubungan konseling. Yang selanjutnya ada kapan konselor boleh melakukan disclosure. Yang pertama adalah dapat dilakukan saat ketika hubungan konselor dan juga klien sudah stabil dan juga kepercayaan. Yang kedua ada sudah jelas untuk dari klien. Yang ketiga, keterbukaan tersebut akan dapat dilakukan ketika relevan dengan keadaan klien. Yang keempat, tidak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan emosional konselor. Yang kelima ada konselor tetap bisa menjadi fokus pada saat konseling saat yang bersinar diskursus tidak dianjurkan dilaksanakan pada awal sesi atau ketika klien belum siap. Selanjutnya ada prinsip etis yang harus dijaga. Ada 5. Yang pertama adalah beneficence, yang berarti memberikan manfaat bagi klien. Yang kedua non-maledicence, yang berarti tidak memberikan dampak negatif. Yang ketiga ada responsibility, yang berarti konselor bisa juga harus dampaknya. Yang keempat ada justice, yang berarti pelaporan terhadap semua klien. Yang terakhir ada confidentiality, yang berarti menjaga rahasia pribadi maupun klien. Yang selanjutnya ada refleksi diri atau refleksi diri sebelum berbagi cerita dengan klien. Yang kedua, balasan terhadap informasi pribadi. Yang ketiga ada gunakan bahasa profesional. Yang keempat, dengan memilih waktu yang tepat. Yang kelima ada diskusi keterbukaan melalui supervisi profesional. Yang keenam ada evaluasi dampak dari self-disclosure terhadap tersebut adalah dari sumber dari etis. Yang lainnya ada etika keterbukaan diri dalam konseling. Yang pertama ada autentisitas, yang berarti seorang konselor harus bersikap jujur dan lurus tanpa adanya buat-buat. Selanjutnya ada tanggung jawab profesional, yang berarti
Demikian paparan saya mengenai cara diskusi dalam relasi konseling. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami bagaimana pembukaan diri dari tetap meningkatkan hubungan konseling, namun tetap harus dijaga dalam batasan profesional dan etika. Terima kasih. Dan dari saya, jika ada pertanyaan, saya pertanyaannya adalah apa risiko yang dapat muncul apabila konselor melakukan self disclosure yang tidak relevan dengan masalah klien? Nama Ellen Lim 05. Pertanyaannya adalah apa dampak jangka panjang self disclosure yang dilakukan secara tepat terhadap hubungan konselor dan klien? sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oka. Dan pertanyaannya adalah apa resiko yang dapat muncul apabila konselor melakukan self disclosure yang tidak relevan dengan masalah klien. Resikonya yang dihadapi antara lain: satu, mengadukan waktu sesi dari klien ke konselor. Yang kedua adalah dapat menurunkan kepercayaan klien. Yang ketiga dapat menimbulkan dampak negatif bagi proses rekaman terapi atau proses sesi konseling. Yang terakhir adalah membuat hubungan terapeutik menjadi tidak profesional. Ya, mungkin cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desa. Pertanyaannya adalah apa dampak jangka panjang self disclosure yang dilakukan secara tepat terhadap hubungan konselor dan klien. Self disclosure tersebut kan dilakukan secara tepat dapat membantu hubungan emosional yang sehat, meningkatkan empati, dan juga memperkuat kepercayaan antara konselor dan klien dalam jangka panjang. Dan ini membantu menciptakan relasi terapeutik yang hangat, terbuka, dan juga mendukung keberhasilan terapi. Oke, sekian dari saya.